Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Auzubillahi an akuna minal jahilin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tentang sejarah, materi sejarah Indonesia. Kita akan melanjutkan tentang metode penelitian sejarah. Kita lanjutkan materi yang minggu lalu, ya. Minggu lalu kita udah masuk ke langkah-langkah penelitian sejarah. Kita udah membahas tentang pemilihan topik suatu penelitian sejarah. Kita juga udah membahas tentang heuristik, ya. Bagaimana seorang peneliti sejarah mendapatkan data dan sumber untuk penelitiannya, yang biasa disebut atau istilah ilmiahnya adalah heuristik. Heuristik terbagi dua, ya, ada data primer, ada juga data sekunder. Data primer misalkan ini, ya, data primer peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi, rumah yang dijadikan tempat dirumuskannya teks proklamasi, dan juga foto yang mengabadikan peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan kalau data sekunder dalam sumber sejarah bisa ditemukan, bisa didapatkan di perpustakaan, gedung-gedung arsip, dan lain-lain, ya. Karena bentuknya sumber sekunder ini kebanyakan adalah buku teks, ya. Kita juga udah membahas tentang verifikasi atau menguji keaslian data, cek dan recheck. Siapa saja yang biasa melakukan verifikasi terhadap informasi yang dia dapatkan, insya Allah dia tidak akan termakan hoax, tidak akan termakan fitnah atau berita-berita bohong. Karena verifikasi ini adalah tahapan yang sangat teliti, ya, ketika mendapatkan informasi. Jadi kita mengecek informasi yang kita dapat itu benar atau salah, betul atau tidak betul, ya. Jadi dilakukanlah yang namanya verifikasi. Apa yang harus dilakukan dalam menguji faktor eksternal data atau verifikasi data yang kita dapatkan? Kita harus mencari tahu identitas narasumber kita atau identitas benda yang bisa kita gunakan sebagai sumber data, ya. Kita harus teliti. Jadi kalau kalian dapat kabar atau berita, kalian harus tahu, ya, siapa identitas yang memberikan berita itu. Jangan mengambil informasi dari orang yang sudah biasa berbohong. Nah, jangan. Begitu juga menguji keaslian data dan menimbang apakah data yang kita dapatkan itu akan berguna untuk penelitian kita atau tidak. Nah, ini adalah menguji faktor eksternal data, ya. Jadi apa yang kita dapatkan, data-data yang kita dapatkan sebagai peneliti harus dikaji lebih banyak, ya, tentang siapa identitas pemberi informasi atau datanya, tentang keaslian data, dan memastikan apakah data bisa digunakan atau tidak. Yang berikutnya adalah kedua, masih dalam verifikasi, ya. Setelah kita menguji eksternal data, yang kedua adalah kita harus menguji internal atau isi data tersebut. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan bila kita mendapatkan data, bila kita mendapatkan informasi. Ada 3 hal penting, ya, yang harus dilakukan. Apalagi di tengah sekarang hari ini, betapa informasi itu sangat
mudah diakses, betapa informasi itu simpang siur, banyak sekali membludak di televisi, di handphone kita, di gadget kita itu banyak sekali ya informasi-informasi yang lalu lalang. Bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Maka dari itu, sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang punya nalar yang waras, otak yang cerdas, mari kita harus sama-sama menguji apa isi data dari informasi yang kita dapatkan. Yang pertama adalah maksud. Mencari tahu dan memahami latar belakang adanya data tersebut. Kita harus cari tahu. Misalkan ada data, kita harus cari tahu maksud dari data itu teh apa, tujuannya atau latar belakangnya, ya. Misalkan kita dapat data yang positif COVID-19. Nah, kita harus tahu maksud pemerintah itu mengeluarkan data tentang orang-orang yang positif terkena virus corona. Nah, maksudnya apa? Mungkin hanya ingin memberitakan ya bahwa hari ini tanggal segini, nah, ada beberapa ribu orang yang terkena virus corona, positif terkena virus corona. Berarti maksudnya hanya ingin memberitahu ya, hanya ingin memberitahu kepada rakyat Indonesia bahwa hari ini misalkan ada 1.800 orang yang positif terkena virus corona. Mungkin maksudnya adalah supaya kita yang tahu, melihat, dan membaca data tersebut, kita menjadi lebih waspada ya terhadap penyebaran virus corona. Begitu juga dalam penelitian sejarah ya. Maksud data dari suatu penelitian sejarah itu latar belakangnya apa? Misalkan ada data tentang sejarah Kota Bandung. Misalkan data penduduk Kota Bandung pada masa penjajahan Belanda. Nah, berarti maksud dari data itu adalah supaya pembaca bisa tahu ya berapa jumlah penduduk Kota Bandung ketika masa zaman penjajahan Belanda, misalkan di abad ke-18. Bisa dibandingkan dengan penduduk Kota Bandung zaman sekarang yang sudah jutaan ya. Misalkan dibuat perbandingan. Dulu pemerintah Belanda membangun Kota Bandung itu hanya untuk 500.000 orang atau 500.000 penduduk. Tapi sekarang hari ini Kota Bandung di tahun 2020 udah hampir 2 juta orang ya yang menempati Kota Bandung. Padahal dahulu pemerintah Belanda membangun Kota Bandung itu hanya untuk 500.000 penduduk. Dibandingkan dengan sekarang penduduk Kota Bandung yang sudah hampir jutaan. Nah, itu ya. Itu adalah maksud dari data. Misalkan tadi saya bilang data penduduk Kota Bandung zaman penjajahan Belanda bisa dibandingkan dengan data penduduk Kota Bandung zaman sekarang. Nah, itu maksudnya. Yang kedua adalah tujuan. Mengetahui dan memahami tujuan dari data tersebut. Kita harus tahu ya misalkan data yang melimpah yang kita dapatkan itu tujuannya untuk apa. Misalkan di masa sekarang sedang pandemi COVID-19. Data yang ada di televisi menyebutkan beberapa orang yang positif terkena virus corona. Tujuannya tadi ya mengedukasi supaya kita lebih waspada. Ternyata makin lama, makin bertambahnya hari yang positif virus corona itu makin banyak. Jadi tujuan dari data tersebut adalah supaya kita yang membaca dan melihat data yang terkena virus corona itu semakin lama semakin banyak, maka kita harus waspada. Ya, begitu juga dalam ilmu sejarah. Data sejarah yang kita dapatkan tentu ada tujuannya. Ya, tujuannya adalah apakah untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, mendukung
penelitian kita atau apa. Jadi kita harus tahu ya tujuan dari data yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Dan yang bagian paling sulit adalah menyimpulkan isi data tersebut. Kita harus bisa menyimpulkan, menafsirkan isi dari data yang kita miliki. Ya, ini seperti kita dapat informasi, kita harus bisa menyimpulkan data yang kita dapatkan, menyimpulkan sesuatu dari informasi yang kita dapatkan. Ya, ini yang namanya menguji faktor internal isi data. Karena kalau kita tidak mengkritisi data yang kita dapatkan, bisa jadi kita ini akan termakan hoax. Ya. Nah, verifikasi ini ada hubungannya dengan apa yang sedang ramai beberapa tahun ini atau mungkin sudah sejak lama ya, bahwa banyak orang yang kemudian termakan hoax, termakan fitnah, termakan berita bohong karena mungkin mereka tidak melakukan verifikasi terhadap informasi yang kita dapatkan. Misalkan contoh, ini adalah dampak kalau kita tidak melakukan verifikasi terhadap informasi yang kita dapatkan. Misalkan contoh bisa dilihat ya gambar berikut ini. Kita lihat nih. Misalkan ini ada percakapan driver Gojek dengan penumpangnya. Kita lihat ya. Mas mau tanya nih, hoax itu apa sih? Perasaan lagi rame banget di berita-berita. Hoax itu konten negatif atau berita bohong. Dibuat sama orang yang pintar tapi jahat. Disebar sama orang yang sensitif dan dipercaya sama orang yang nelan mentah-mentah. Itu adalah hoax. Kebanyakan sih cuma baca judul beritanya aja. Pada malas baca, isinya jadi gampang percaya. Nah ini ya, ini adalah contoh orang yang kurang melakukan yang namanya verifikasi data. Dia termakan hoax, setelah termakan hoax, informasi yang hoax, fitnah, bohong itu langsung di-share tanpa verifikasi data, tanpa verifikasi kritik internal dan juga kritik eksternal. Nah, orang-orang seperti inilah yang suka kemakan hoax ya. Jadi ada orang yang pintar tapi jahat bikin hoax, lalu kemudian hoax ini dikonsumsi oleh orang-orang yang jarang melakukan verifikasi data, jarang melakukan kritik internal, jarang melakukan kritik eksternal. Hasilnya nyebarin hoax. Udah tahu belum mas, ada undang-undang yang kalau nyebar hoax bisa dipenjara loh. Waduh, mesti hati-hati ya kalau nge-share berita dari grup WA. Intinya berarti kita harus perbanyak baca sumber berita biar nggak gampang kemakan hoax. Apa hubungannya dengan materi pembelajaran kita? Nah, si driver Gojek ini kayak ngajarin kalau kita dapat berita itu kita harus verifikasi, harus melakukan kritik internal dan juga kritik eksternal data seperti yang tadi sudah saya jelaskan supaya tidak termakan hoax. Nah, jadi penelitian sejarah ini ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya, supaya kita tidak termakan hoax melalui yang namanya metode verifikasi data, kritik eksternal dan juga kritik internal. Ya. Terima kasih, sampai sini dulu. Kita nanti akan lanjutkan bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.